pagi, murid-murid sekalian. Berjumpa kembali dengan Mrs. Sari. Hari ini kita akan belajar tematik. Anak-anak, siapkan buku kalian ya. Buku tematik tema 1, hidup rukun. Di tematik kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6 halaman 29 sampai dengan 45. Ayo masing-masing pada siapkan bukunya ya. Ayo kita belajar. Anak-anak, sekarang kita buka buku tematiknya halaman 29 ya, di pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan melihat ayo mengamati. Oke, mengucapkan ungkapan terima kasih dengan bahasa yang benar. Mari kita simak percakapan dan gambar di bawah ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, teman, ataupun orang tua? Nah, kita perhatikan ya percakapan di bawah ini. Wah, warna gambarmu bagus sekali. Aku ingin bisa mewarnai sepertimu. Asal kamu tekun berlatih, pasti bisa mewarnai dengan baik, Nina. Terima kasih, Sari, karena kamu telah meminjami pensil warna tadi. Sama-sama, Nina. Dengan teman kita harus saling membantu. Ingat ya, kepada siapapun, jika kita ingin membantu seseorang atau membantu orang lain harus dilakukan dengan ikhlas ya. Nah, sekarang halaman 30. Di halaman 30 ini kita tadi sudah mendengarkan percakapan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan di bagian ayo menulis. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat sesuai percakapan di atas atau percakapan yang tadi Mrs. Sari sudah peragakan ya. Nah, nomor 1, yang melakukan percakapan di atas ada berapa orang tadi anak-anak? Ya, ada 2 orang ya. Tadi ada siapa saja? Ada Nina dan ada Sari. Nah, berarti kamu nanti tulis di sini yang melakukan percakapan adalah Nina dan Sari. Oke. Nah, selanjutnya kamu coba kerjain sendiri ya. Ini untuk bahasa Indonesia. Untuk pelajaran selanjutnya, coba kita di sini ada ayo membaca. Di ayo membaca ini kita akan mempelajari tentang mengenal lambang bilangan caca. Nah, bilangan caca ini termasuk pelajaran apa ya anak-anak? Ya, pelajaran matematika. Nah, perhatikan di sini. Nina dan teman-temannya bernama Sari pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka sama-sama akan meminjam buku cerita. Nina meminjam buku cerita yang tidak terlalu tebal. Buku cerita yang akan dibaca Nina memiliki halaman sebanyak 54. Sari juga meminjam buku cerita di perpustakaan. Buku cerita yang dipinjam Sari memiliki halaman cukup tebal. Sari membaca buku cerita yang berjumlah halaman 76. Perhatikan gambar berikut ini. Amatilah angka pada halaman kedua buku cerita tersebut. Lihat, di sini ada halaman 53, 54, 75, dan halaman 76. Nah, berikutnya. Angka-angka penyusunan suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya bilangan caca, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita akan mempelajari tentang nilai tempatnya. Oke, perhatikan gambarnya ya di bawah ini. Di sini ada balok. Kita anggap ini balok ya. Baloknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam satu balok ini isinya ada 10.
Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti satu balok ini isinya 10. Sedangkan di sini ada 5 balok. Berarti kita anggap apa? 50-an. Nah, sedangkan yang balok kecil ini ada berapa? Satu balok isinya berapa? Ada 2. Nah, berarti di sini ada berapa balok? Ada 2. 2 balok. Satu balok isinya 2. Berarti di sini ada berapa balok? Ada 4 balok. 4 balok ini kita anggap dengan 4 satuan. Oke. Nah, 50-an ini disebut dengan 50, sedangkan 4 satuan ini disebut 4. Nah, jadi berapa ini nilai tempatnya? 54. Oke. 54 terdiri atas 50-an dan 4 satuan. 54 sama dengan 50-an dan 4 satuan. 54 sama dengan 50 ditambah 4, totalnya atau jumlahnya menjadi 54. Angka 4 di tempat satuan dan angka 5 di tempat puluhan. Oke, nah sudah sampai di sini, sudah bisa mengerti semuanya ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau mengerjakan latihan ini. Oke. Berlatih menuliskan lambang bilangan caca dengan benar. Soal nomor 1, tulislah lambang bilangannya. Miss Sari akan kasih contoh yang A ya. 315 sama dengan. Oke, 315. Nah, ini kita lihat di sini ada ya balok banyak. Ya, satu balok besar ini dia kita sebut dengan ratusan. Nah, sedangkan balok besar ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kalau ada 3, berarti kita sebut 300-an. Nah, sedangkan yang ini baloknya hanya 1 Miss. Hanya 1. Nah, satu balok ini isinya berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ini isinya 10 berarti ini kita sebut 10-an. Nah, sedangkan ini ada balok kecil-kecilnya. Sudah terpisah. Kalau ini tadi masih menyatu, yang ini terpisah. Dipisah-pisah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita sebut dengan 5 satuan. Nah, jadi 300-an sama dengan 300, 1 puluhan sama dengan 10, 5 satuan sama dengan 5. Maka totalnya itu atau jumlahnya ada 315. Nah, 315 ini kalau kita jabarin ya, lambangnya itu 315 dalam bentuk angka ya, 315. Dibacanya 315. Sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya B sama D kamu kerjakan di rumah ya. Nah, itu yang bagian 1. Nah, sekarang bagian 2 untuk halaman 32. Bagian 2 ini tulislah nama bilangan berikut. Nah, kalau tadi itu di sini lambangnya sudah ada tulisan, baru kamu tulis angka. Sedangkan di sini awalnya angka. Contohnya 306 ya. 306 atau kita sebut 306. Berarti kamu tulis 306. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kamu kerjakan sendiri ya anak-anak. Oke. Nah, sampai di sini Miss harap kalian sudah mengerti ya. Dan untuk selanjutnya, oke, untuk selanjutnya kita akan perhatikan ayo membaca. Di sini menemukan kata ungkapan dalam teks bacaan. Nah, teks bacaan di sini ada teks lagu ya. Aku anak Indonesia. Nah, pasti anak-anak semua sudah pada
mendengar lagu tersebut. Oke. Nah, kita lihat di sini. Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Ya. Nah, anak yang merdeka. Merdeka. Ini termasuk ungkapan tidak ya? Merdeka ini artinya bebas. Bebas maksudnya itu bebas, kita boleh mengungkapkan pendapat kita. Ya, itu arti kata merdeka. Merdeka artinya bebas. Bebas dalam mengemukakan pendapat. Kalau kamu ingin memberikan ide, nah kamu boleh tuh, tidak ada yang larang-larang. Oke? Nah, itu masuknya dengan kata merdeka. 1000 pulaunya, ragam sukunya. Ragam. Kata ragam ya, kata ragam termasuk ungkapan. Ragam itu artinya jenis ya, macam-macam. Berarti 1000 pulaunya, walaupun banyak pulau-pulau di Indonesia, tetapi ada juga ragam sukunya. Ragam sukunya ini banyak macam-macam sukunya. Oke, nah 1 jiwa raganya. Raga, raga ini sama dengan tubuh atau badan, ya. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending di Katulistiwa. Pending. Kata pending termasuk kata ungkapan yang artinya terletak. Ya, terletak. Terletak itu maksudnya posisinya. Ya. Posisinya itu di Katulistiwa. Katulistiwa apa, Miss? Katulistiwa itu adalah garis penghubung. Oke, jadi dia di pertengahan ya. Nah, tanahku Indonesia, 1000 pulaunya, ragam sukunya. Nah, di sini ragam ya. 1 jiwa raganya. Raga ya, raga artinya tubuh atau badan. Oke, nah ini termasuk ungkapan. Oke, nah ungkapan ini berarti kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya di halaman 34, oke, kita akan menyanyi nih. Nah, menyanyikan lagu dengan iringan tepuk tangan. Oke, untuk lagunya lagu Aku Anak Indonesia. Nah, kalian pasti sudah pada tahu ya. Oke, kita dengarkan. Kita nyanyi ya, kita menyanyi dengan tepuk tangan. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Seribu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Ending di Katulistiwa, tanahku Indonesia. 1000 pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, nah jadi lagunya ini kan lagu yang gembira. Jadi kita juga menyanyikannya harus dengan yang gembira ya, sambil bertepuk tangan.
Oke. Nah, demikian pembelajaran di pembelajaran 4. Ya, Miss harap kalian sudah mengerti dan dapat mengerjakan latihan-latihannya ya.